punya posisi tinggi di di Angkatan Laut ya. Ada beberapa nama itu. Direktur di sana siapa? Nono Sampono. Dulu dia dari Angkatan Laut. Angkatan Laut tapi kan sudah purnawirawan. Oh iya, purnawirawan pasti. Ya. Terus ada lagi Predi Nomberi. Ya, itu kan komisaris. Anak perusahaannya Agung Sede Group. Dari Angkatan Laut juga. Ya, dulu Menteri ATR BPN zamannya Pak SBY. Oh gitu. Jadi memang orang-orang itu ini bukan Angkatan Lautnya, orang-orang itu dipakai karena sedang menyelesaikan, ditaruh posisi-posisi yang berkaitan dengan ingin mencaplok wilayah pantai dan laut gitu ya. Sebenarnya orang-orang itu yang dipakai. Betul. Jadi memang ini dalam rangka memuluskan proyek reklamasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat semua sekalian. Pagi ini saya di Desa Muncung, ya, Kecamatan Krojo, Kabupaten Tangerang. Saya sengaja datang ke lokasi ini. Di belakang saya ini ada mobil-mobil tanah, ya. Ada alat-alat berat tuh, sebelah sana alat berat. Ini adalah sebagai pintu masuk untuk pengurugan lahan, ya, untuk proyek Pantai Indah Kapuk 2. Jadi saudara sekalian, ini memang pagi ini tidak ada aktivitas, ya, karena memang tidak boleh lagi oleh pemerintah daerah untuk melakukan pengurugan tanah, ya, atau pengambilan tanah, sehingga mereka beroperasi malam hari. Jadi ini panjang sekali, ya. Kalau dari sini dihitung sampai sana mungkin sudah mencapai 3 km jaraknya, cukup jauh. Dan yang menariknya adalah di ujung sana itu ada dulu namanya Kali Malang, ya, perbatasan antara Desa Muncung dengan Desa Kronjo, ya. Nah, masalahnya adalah Kali Malang ini mungkin tinggal sejarah, tinggal nama, karena oleh pengembang PIK 2 ini yang melaksanakan proyek ini, Kali Malang ini sudah ditutup. Jadi memang beberapa waktu yang lalu saya sudah datang ke lokasi sana. Jadi memang sudah ditimbun rata oleh tanah-tanah yang urgen ini. Jadi oleh karenanya maka dalam kesempatan ini kami minta kepada pemerintah, ya, terutama kepada Bapak Presiden Prabowo untuk coba lihat lokasi di sini, ya, terkait dengan sungai-sungai yang sebagai salah satu untuk bisa pencaharian pada petani tambak. Sekarang mereka kesulitan, ya, karena tambak-tambaknya sudah tidak bisa dialiri air. Bahkan di ujung sana itu kalau hujan lebat mereka kebanjiran, tambak-tambaknya terendam, sawah-sawah terendam. Karena kalinya sudah ditutup, tidak ada sirkulasi air lagi, ya, dari tambak menuju ke lautan. Inilah jadi betapa luar biasanya proyek PIK 2, ya, dari mulai Dadap Kosambi dan sekarang sudah sampai Kronjo dan kemudian nanti lanjut ke Tanara. Jadi kalau ini nggak dihentikan, ini akan menimbulkan banyak dampak lingkungan, dampak sosial, dampak ekonomi dan lain segala macam. Sawah-sawah yang sesungguhnya masih produktif itu, ya, kemungkinan semuanya akan rata dengan tanah. Karena semuanya seolah-olah tutup mata, pemerintah daerah tutup mata, kepala desa juga terlibat dalam bagian pembebasan lahan melalui APDESI, Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia. Jadi alih-alih ingin mesejahterakan rakyat, ya, justru yang terjadi adalah akan timbul kemiskinan baru. Karena petani tambak sudah tidak lagi punya tambaknya, yang punya sawah sudah tidak lagi memiliki sawah, dan lambat laun dia akan menjadi pengangguran baru. Jadi saya mohon perhatian kepada pemerintah, kepada Bapak Presiden Prabowo, tolong kaji ulang, ya, PSN, Proyek Strategis Nasional, termasuk juga proyek Pantai Indah Kapuk 2 yang jelas-jelas menyengsarakan rakyat Kabupaten Tangerang. Demikian yang bisa saya update pada hari ini, hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 pukul 8 pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 29 Januari 2025, saya sekarang ini bersama dengan warga dari Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, ingin menyampaikan satu hal yang menjadi kegelisahan masyarakat Desa Kronjo, karena
ada informasi ada nama-nama warga yang dicatut ya oleh oknum kepala desa Kronjo untuk diajukan permohonan penerbitan sertifikat atas bidang-bidang gitu ya yang berkaitan dengan kasus yang sama yang di Kohod. Jadi ini berkaitan dengan untuk dibuat kapling laut. Nah, di sini sudah hadir warga, nanti bisa menjelaskan. Nah, ini yang saya perlihatkan ini ada surat ya dari kepala desa ditujukan kepada kantor kepala kantor agraria tata ruang BPN Kabupaten Tangerang yang pada isinya adalah permohonan pengecekan lokasi sekaligus identifikasi bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ada sekitar 17 nama ya, 17 nama warga yang mengajukan untuk pengecekan dan juga untuk penerbitan sertifikat tanah-tanah yang katanya itu berada di laut ya, di laut pesisir Tangerang. Untuk lebih jelasnya kami persilakan kepada Bapak kepada Pak untuk menjelaskannya. Silakan Pak. Artinya nama-nama yang tertera di isi surat ini kan ke-17 warga itu kan sama sekali tidak mempunyai tanah di laut. Iya. Jangankan di laut, di darat juga nggak punya gitu. Ya, di sini ada 4 orang keluarga saya. 1 Haji Santia binti Sean itu bibi saya, Maimunah adik sepupu saya, Neneng istri saya, dan Aisyah adik sepupu saya. Semuanya kan nggak ada yang punya tanah di laut. Kalau di darat sih ya mungkin 100-200 itu ya punya, kalau di laut nggak punya. Ini kan udah saya minta ke BPD untuk mempertemukan saya dengan kepala desa agar kepala desa menjelaskan perihal kebenaran surat ini. Itu yang ingin saya sampaikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bisa jelasin mau ditambahkan? Silakan. Perkenalkan diri saya namanya. Ya, perkenalkan dulu nama saya Bapak Saifuddin ya, asli dari Kronjo. Artinya kami itu sudah punya petunjuk desa apa ini petunjuknya dari 17 bidang ini 17 orang ini. Mungkin itu salah satu di antaranya seperti itu ya Pak Tio. Artinya kami sebagai warga Kronjo juga prihatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Saya hari ini berada di daerah Kronjo, Kabupaten Tangerang. Hari ini Selasa tanggal 28 Januari sekitar pukul 8:30 pagi. Saya sengaja datang ke sini karena kemarin ada beberapa video foto-foto yang dimana ada kantor pembebasan lahan. Coba lihat sini. Nah, coba lihat sini ada kantor pembebasan tanah proyek PT Kukuh Mandiri Lestari didukung APSI Kabupaten Tangerang. Ini menarik ya saudara sekalian bahwa ini sebetulnya ini sangat ada kaitannya dengan proyek pembebasan lahan PIK 2 Pantai Indah Kapuk 2 karena yang melaksanakan proyeknya adalah PT Kukuh Mandiri Lestari yang dimana PT ini adalah anak perusahaan dari Agung Sedai Group dengan direkturnya adalah Nono Sampono ya. Jadi ini sudah jelas ada kantornya. Mungkin karena masih pagi jadi belum buka. Nah, yang menariknya adalah ini ada didukung APDESI. APDESI itu adalah kepanjangan dari Asosiasi Perangkat Desa seluruh Indonesia ya, Kabupaten Tangerang. Jadi sangat jelas bahwa proyek pembebasan lahan yang terjadi di Kabupaten Tangerang itu nyata-nyata jelas didukung oleh APDESI. Ya, yang dimana beberapa waktu yang lalu Ketua APDESI telah melaporkan Bapak Muhammad Saididu ke Polres Kota Tangerang. Dan kebetulan saya adalah sebagai salah satu kuasa hukumnya. Ketua APDESI atau Mas Kota dia mengatakan bahwa APDESI tidak ada hubungannya dengan PIK 2. Kita nggak ada urusan dengan PIK 2. Kita nggak tahu menahu soal pembebasan.
Tapi dengan adanya kantor ini jelas ya bahwa abdesi menjadi bagian dari proyek pembebasan lahan yang ada di Kabupaten Tangerang, khususnya di pesisir Tangerang Utara. Saya lebih menyebutnya adalah bukan pembebasan lahan, tapi perampasan lahan. Ya, perampasan lahan milik masyarakat dengan harga yang sangat murah. Ya, dengan cara-cara intimidasi, dengan cara-cara ditekan sehingga mereka terpaksa melepaskan sawah dan tambak-tambaknya. Kemudian terkait dengan isu hari ini yang bergulir soal HGB palsu, ya SHM palsu di daerah Kohod, itu tentu tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa bahwa ini hanya kepala desa Kohod yang terlibat, tapi ini sudah sistematis melibatkan seluruh kepala desa yang desanya masuk proyek PIK 2, termasuk 16 desa lainnya yang saat ini yang telah mengajukan pengukuran atas tanah-tanah kapling yang ada di lautan. Jadi dalam hal ini tentu kita minta agar abdesi juga harus diminta pertanggungjawabannya. Ya, abdesi sebagai lembaga dan termasuk pengurus-pengurusnya harus dimintai keterangan oleh Kejaksaan Agung atas persoalan penderitaan yang dialami oleh rakyatnya, di mana sawah-sawah sudah rata dengan tanah, kemudian tambak-tambaknya sudah digusur, maka tentu semuanya harus diminta pertanggungjawabannya. Tidak hanya kepala desa, termasuk juga adalah ketua abdesi, baik ketua abdesi pusat dan termasuk adalah ketua abdesi Kabupaten Tangerang. Demikian yang bisa saya kabarkan pada pagi hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan update ya. Dan di sini di belakang ada pelelangan Cituis. Saya baru belanja ikan ya. Ini hari Sabtu tanggal 25 Januari. Karena memang ini untuk kebutuhan di rumah. Tadi saya baru beli ikan di pelelangan Cituis. Di sini ada ikan ikan kembung tuh ya, yang masih segar. Kemudian di sini ada kepala ikan kue. Kemudian ini balak utek ya. Jadi mungkin banyak orang yang gak begitu familiar dengan istilah balak utek. Tapi ini sejenis cumi dan ini kesukaan kami di rumah. Nah, saudara sekalian, saya mau perlihatkan ini di sebelah kanan saya. Ya, di sebelah kanan saya ini ada pagar-pagar bambu yang belum dibongkar ya, atau belum sempat dibongkar oleh TNI Angkatan Laut dan juga KKP. Ini posisinya di Kecamatan Sukadiri ya, di Desa Karangserang. Ini masih ada pagar bambu yang membentuk kapling-kapling. Nah, kapling-kapling, dan di ujung sana itu masuk wilayah Kecamatan Paku Haji. Ada namanya Desa Kohod. Nah, di sanalah Desa Kohod yang lagi viral soal adanya HGB dan SHM palsu atau abal-abal. Ada sekitar 180 bidang. Kemarin Pak Menteri bilang bahwa sudah ada 50 ya HGB yang sudah dicabut. Yang lainnya mungkin sedang proses. Jadi Desa Kohod inilah awal muasal adanya kapling-kapling. Ya, ada HGB palsu. Dan di sini saudara sekalian, di sebelah kiri saya itu juga masih ada pagar-pagar bambu yang memang belum dicabut. Karena saking panjangnya pagar bambu ini, jadi belum semua pagar bambu ini dicabut. Di sana arahnya itu nanti ke Tanjung Kait. Oke, kemudian setelah Tanjung Kait kemudian masuk ke Mauk, kemudian ke Miri, lalu Kronjo, Muncung. Jadi panjangnya memang 30 km lebih. Maka oleh karena itu, maka kami minta kepada polisi atau APH untuk menindak tegas untuk memproses pelaku di balik pemagaran bambu dan termasuk HGB SHM yang palsu-palsu itu. Dan untuk saat ini kami segera mendesak kepada aparat untuk segera memeriksa kepala Desa Kohod. Karena awal timbulnya HGB palsu ada di Desa Kohod. Jadi kami minta polisi untuk segera panggil periksa kepala Desa Kohod, Bapak Arsin. Dan kalau sudah terbukti unsur pidananya maka segera ditetapkan tersangka. Kemudian kami minta juga kepada 16 kepala desa yang lainnya yang saat ini mengajukan permohonan survei ke BPN terkait dengan kapling-kapling laut untuk segera diperiksa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Demikian, terima kasih. Saya Gupron, warga Kecamatan Sukadiri ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat semua. Hari ini Sabtu tanggal 11 Januari 2025. Saat ini saya sedang berada di Desa Kronjo, ya, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, untuk melihat langsung penggusuran atau pengurugan yang dilakukan oleh pengembang Agung Sedai Group. Nah, ini luas sekali, saudara sekalian. Coba kita lihat di sana. Ini sebetulnya jauh sekali dari jalan raya, tetapi pengurugan sudah sampai sini. Ini dulu adalah tambak-tambak, ya, milik warga yang sudah rata oleh tanah. Dan satu lagi saya ingin sampaikan bahwa ini yang saya berdiri di sini, ini adalah awalnya kali. Ya, kali namanya Kali Malang, ya. Kali Malang mungkin lebarnya kira-kira 20 meter, ya. Dan ini sudah duduk rata dari sana terus sana, mungkin sudah 2 atau 3 kilometer. Ini sungai, ya. Ini kali yang kita tahu bahwa kali sungai ini kan bukan milik masyarakat, tetapi milik negara, milik pemerintah. Tetapi nyatanya adalah tanah ini, kali ini sudah rata dengan tanah. Nah, ini kita lihat ujungnya. Nah, ini sampai sini nih, kiri. Udah sampai sini. Jadi nanti kalau ini terus jalan pengurugan, maka kali yang di sana itu lama-lama akan rata dengan tanah. Apa sebabnya? Dampaknya bagi masyarakat tentu air tidak bisa keluar masuk. Yang dari laut, yang dari darat nggak bisa masuk, sehingga merusak ekosistem, ya, mengganggu mata pencarian para petambak karena airnya tidak sirkulasi, gitu ya. Sehingga otomatis mempengaruhi pendapatan petambak dan termasuk juga nanti daerah-daerah persawahan. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah betapa kejamnya pengembang PSN PIK 2, ya, dengan secara semena-mena, sewenang-wenang menggusur tanah milik pemerintah. Bayangkan, ya, tanah rakyat sudah digusur, dibeli dengan harga yang sangat murah, 50.000 per meter. Tapi kali juga ternyata diambil juga oleh pengembang PSN PIK 2. Ini sangat biadab menurut kami. Maka tentu ini harus dihentikan kezaliman. Bayangkan, ini kali yang untuk kebutuhan masyarakat, petani, ya, petambak, ya, ini ternyata sudah rata dengan tanah, sudah luas sepanjang 2-3 km. Bayangkan ini. Kali sungai milik pemerintah saja sudah dirampas, apalagi tanah, ya, milik masyarakat. Itu yang menjadi fakta kita yang harus kita sampaikan kepada pemerintah. Moga-moga Prabowo memberikan perhatian terhadap masalah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, saya mau kasih informasi baru lagi. Ya, ini di sore hari, mungkin sudah jam 5 lewat, ya. Masih di tempat yang sama di Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Di belakang saya ada yang menarik. Ini ada aliran kali kecil, bukan kali kecil sebetulnya ini. Kemarin ini belum ada ini aliran. Rata dengan tanah hasil pengurugan oleh pengembang PSN PIK 2. Nah, kenapa sekarang ada aliran kali kecil ini yang mengarah ke laut? Karena kemarin beberapa hari yang lalu memang ada banyak tekanan dari masyarakat yang kemudian viral, dari tokoh-tokoh, dari aktivis, soal ada kali yang ditimbun. Ada beberapa titik sungai yang diuruk oleh pengembang PSN PIK 2. Jadi karena ini sudah viral, maka kemarin kalau tidak salah hari Jumat, ya, ini diangkat lagi tanah-tanahnya oleh Beko, ya. Saya tidak tahu berapa lama, informasi dari masyarakat seperti itu adanya. Jadi bayangkan saudara sekalian, mereka pun sebenarnya udah panik dengan kondisi di mana masyarakat, ya, aktivis, tokoh juga bersuara soal ratanya kali-kali, ya, sungai-sungai milik negara. Nah, ini hanya sekian meter saja supaya air bisa keluar masuk ke arah laut. Tetapi sungai utamanya belum, masih tertimbun. Ya, seperti Kali Malang yang tadi saya sampaikan.
Ya, tapi persoalannya adalah bukan sekedar dia hanya memberi akses jalan ini, air, tapi bagaimana kemudian kali-kali yang sudah ada itu dikembalikan fungsinya ke semula. Diangkat lagi. Jadi tidak boleh swasta ya melakukan pemerasan terhadap tanah milik negara. Ingat ya, ini negara loh. Jangan sampai kemudian nanti negara akan melakukan sanksi yang sangat berat kepada pengembang PSN PIK 2. Demikian sebagai informasi tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.